Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Miftahul Habib dari Fakultas Ilmu Hadis 1A. Di sini di video kali ini saya akan menjelaskan bersama teman-teman saya tentang definisi dari plagiarisme dan jenis kutipan, yang mana kami terdiri dari saya sendiri dan teman saya Roisul Hamdi Lubis dan Nadila Sahira Sembiring. Oke, langsung saja definisi dari plagiarisme. Plagiarisme berasal dari dua kata Latin yang berarti plagiarius, yaitu penculik, dan plagiar yang berarti mencuri. Menurut Random House Dictionary Compact, plagiarisme ini didefinisikan sebagai penggunaan atau imitasi dari bahasa dan pemikiran penulis lain, dan representasi mereka sebagai karya asli seseorang. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran etika ilmiah dan kekayaan intelektual oleh banyak akademisi. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia juga, nomor 17 tahun 2010 dikatakan, plagiat adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memandai. Nah, dalam kasus besar ini Bahasa Indonesia tahun 2008 disebutkan plagiat adalah pengambilan karangan atau pendapat dan sebagainya dari orang lain yang menjadikan seolah-olah karangan dia sendiri. Nah, dikatakan di sini satu ruang lingkup mengutip kata-kata atau kalimat orang lain tanpa menggunakan tanda kutip dan tanda menyebutkan identitas sumber-sumbernya. Yang kedua, menggunakan gagasan, pandangan atau teori orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Yang ketiga, menggunakan fakta atau data informasi milik orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri. Yang kelima, melakukan parafrase, yaitu mengubah kalimat orang lain ke dalam susunan sendiri tanpa mengubah idenya, atau tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Dan yang terakhir, menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan atau telah dipublikasikan oleh pihak lain seolah-olah sebagai karya dia sendiri. Ada berbagai macam jenis-jenis plagiarisme. Di sini jenis plagiarisme yang pertama itu akademik dan jurnalistik plagiarisme. Ini merupakan praktek usia tua. Namun plagiarisme internet sekarang merajalela dengan munculnya internet. Dan plagiarisme telah mengambil banyak bentuk-bentuk baru. Sekarang hanya tentang cut, copy dan paste atau mengulang sedikit, namun salinan itu semua. Yang kedua, plagiarisme lengkap. Isi yang telah disajikan sebagai sendiri tanpa ada perubahan yang dibuat untuk bahasa, pikiran, aliran, dan bahkan tanda baca yang dikenal sebagai plagiarisme penuh. Banyak akademisi percaya bahwa umumnya pekerjaan orang-orang yang tidak kompeten dalam mata pelajaran tertentu atau sekedar malas untuk berusaha. Ya, yang ketiga, plagiarisme parsial. Ketika konten yang disajikan adalah kombinasi 2-3 yang berbeda, di mana penggunaan mengulang dan sinonim merajalela, maka dikenal sebagai plagiarisme parsial. Di sini penulis menggunakan beberapa orisinalitas tapi tidak memadai. Pengetahuannya tentang mata pelajaran tertentu adalah alasan umum untuk kejadian plagiarisme parsial. Yang keempat, plagiarisme minimalis. Di sini plagiarisme minimalis yaitu penulis plagiator orang lain, yaitu tentang konsep, gagasan, pikiran, atau pendapat dalam kata-kata mereka sendiri dan dalam aliran yang berbeda. Meskipun banyak yang tidak menganggap ini sebagai plagiarisme atau mungkin seseorang yang melakukannya, itu dianggap sebagai mencuri someone's studi atau pikiran. Plagiarisme minimalis ini melibatkan banyak parafrase. Yang kelima, sumber kutipan. Ketika informasi lengkap dengan kutipan yang disediakan tidak berjumlah plagiarisme. Namun, definisi sumber kutipan lengkap bervariasi jauh. Beberapa penulis mengutip nama sumber tetapi tidak memberikan informasi yang dapat diakses lainnya. Sementara beberapa
mudah memberikan referensi palsu, beberapa hanya menggabungkan informasi mereka dengan karya asli penulisan. Seseorang penulis hantu adalah contoh sempurna dari plagiator. Di sini penulis merasa bebas untuk sumber informasi dan mereproduksi itu sebagai milik mereka sendiri. Yang keenam, self-plagiarisme. Bentuk plagiarisme yang ini mungkin paling diperebutkan sebagai itu dan tidak, yaitu menggunakan karya sendiri sepenuhnya atau sebagian, atau bahkan pikiran yang sama dan menulisnya dikenal sebagai self-plagiarisme. Orang-orang mengenalnya sebagai self-plagiarisme. Penerbitan bahan yang sama melalui media yang berbeda tanpa referensi itu benar, tapi kebiasaan yang sangat umum di antara banyak penulis. Konten pada banyak situs adalah contoh sempurna dari plagiaris. Adapun juga kita masuki tipe-tipe plagiarisme. Menurut Solestio tahun 2011 ada beberapa tipe plagiarisme. Yang pertama itu plagiarisme kata demi kata, word for word plagiarism. Wah, paten. Penulis menggunakan kata-kata penulis lain atau persis tanpa menyebutkan sumbernya. Yang kedua, plagiarism atau sumber plagiarism of source. Penulisan menggunakan gagasan orang lain tanpa memberikan pengakuan yang cukup, itu atau tanpa menyebutkan sumbernya secara jelas. Yang ketiga, plagiarism kepengarangan, yang mana penulis mengakui sebagai pengarang karya tulis padahal karya orang lain. Yang keempat, self-plagiarism. Ini yang tadi termasuk dalam tipe ini, yaitu penulis mempublikasikan satu artikel pada lebih dari satu redaksi publikasi dan mendaur ulang karya tulis atau karya ilmiah. Bagaimana tindakan kita untuk saat ini untuk mengelakkan atau menghindari tindakan plagiarisme atau plagiat? Beberapa upaya telah dilakukan institusi perguruan tinggi untuk menghindari masyarakat akademisnya dari tindakan plagiarisme sengaja maupun tidak sengaja. Berikut ini pencegahan dan berbagai untuk pengawasan yang dilakukan antara lain. Yang pertama, karya mahasiswa, yaitu terdiri dari skripsi, tesis atau disertasi, dilampiri dengan surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa karya ilmiah tersebut tidak mengandung unsur plagiat. Yang kedua, pimpinan perguruan tinggi berkewajiban mengunggah semua karya ilmiah yang dihasilkan di lingkungan perguruan tingginya seperti portal Garuda atau portal lain yang ditetapkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi. Yang ketiga, sosialisasi terkait dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang hak cipta dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 kepada seluruh masyarakat akademis. Adapun juga hal-hal yang tidak tergolong tentang plagiat. Yang pertama itu menggunakan informasi yang berupa fakta umum. Dia menggunakan informasi yang benar-benar faktanya itu ada. Faktanya itu umum. Yang kedua itu menuliskan kembali atau dengan mengubah kalimat atau parafrase opini orang lain dengan memberikan sumber yang jelas, atau sumber dari orang juga kita ubah dengan kalimat yang lebih baik dari opininya orang lain gitu kan. Yang ketiga, mengutip secukupnya tulisan orang lain dengan memberikan tanda batas jelas bagian kutipan dan menuliskan sumbernya. Jadi dikatakan di sini boleh juga setidaknya itu kita mengcopy punya orang sedikit, tapi ya kita ambil di mana kita mengambil dari kata-kata ini. Kita sebutkan identitas dan sumbernya dari mana. Kemudian kerugian-kerugian yang ditimbulkan dari tindakan plagiat. Yang pertama, kerugian bagi si penulis asli. Dari penulis asli saja sudah ada kerugiannya. Seperti menghasilkan sebuah karya pasti itu bukan hal yang mudah dan memerlukan usaha yang besar. Jika Anda sebagai penulis, tentu Anda akan merasakan kesal ketika karya yang Anda tulis sendiri dengan susah payah dijiplak orang lain tanpa seizin Anda dan tanpa mencantumkan sumbernya, bukan? Sang plagiator juga bisa memfitnah penulis aslinya dengan menyatakan bahwa
penulis aslinya lah yang melakukan plagiarisme, bukan dirinya sendiri. Dan yang kedua, kerugian bagi plagiatnya. Sebagai tulisan yang memerlukan referensi agar kandungannya terjamin kebenarannya, tulisan seseorang plagiator tidak mencantumkan sumbernya sehingga kebenarannya diragukan. Bisa jadi tulisan yang tanpa referensi merupakan hoaks atau berita bohong. Contohnya Anda membicarakan masalah agama tanpa mencantumkan sumbernya atau kitab suci. Tidak ada seorang pun yang akan menerima pendapat Anda. Bagaimana kita ingin berdebat kalau tidak ada dalil? Bagaimana kita bermusyawarah atau dalam hal lainnya ketika kita lagi berdebat, kita itu mengambil kata-kata ini dari mana, pengambilan dari mana, kan pasti kita akan ada saatnya kayak gitu. Dan yang ketiga itu kerugian bagi pembaca dan masyarakat luas. Para pembaca akan tertipu oleh sang plagiator dan mengira sang plagiator adalah seseorang yang hebat, sehingga akan menimbulkan kebohongan publik, membohongi para pembaca. Ya, mungkin sampai sini yang saya jelaskan. Lebih kurangnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Raisul Hamdi Lubis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.